dikasihi Tuhan, kita akan melihat dalam Alkitab kita Ayub pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Di bawah perikop setelah mati tidak ada harapan lagi. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Kita akan membaca secara berganti-gantian. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Bapak Ibu, 1, 2, 3 ya. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi keluar di dalam tanah dan kemudian mati dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati dapat jalan yang hidup lagi, maka akan menaruh harap selama aku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Pelanggaranku akan dimasukkan ke dalam pundi-pundi yang dimateraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lemak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ayub adalah kitab menceritakan tentang pergumulan seorang hamba Tuhan, pergumulan seorang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan dalam hidup, dalam perilaku, dalam penyembahan, dalam persembahan, dalam kehidupan yang sungguh-sungguh mengerti apa yang dilakukan oleh keluarganya, terutama anak-anaknya. Bisa dikatakan Ayub ini adalah manusia yang sangat-sangat saleh, manusia yang sangat-sangat mengasihi Tuhan, manusia di zaman yang serba sulit pada saat itu untuk mengenal, untuk mengasihi Tuhan, tetapi dia sangat mengasihi Tuhan. Bahkan dikatakan dia ini adalah orang yang selalu memberikan korban bakaran untuk menghapus kesalahan, dosa anak-anaknya. Tetapi di dalam perjalanannya, saudara, kita sudah mendengar dan sering mendengar bagaimana hidupnya
dia harus kehilangan harta bendanya, kemudian dia harus kehilangan anak-anaknya, kemudian dia harus mengalami berbagai sakit penyakit, dia mengalami situasi yang sangat-sangat sulit, bahkan istrinya pun mengatakan untuk supaya Ayub mengutuki Allah. Saudara, dalam kisah itu, kalau kita lihat bagaimana Ayub berhadapan dengan orang yang sangat simpati kepada dia, untuk ingin menghibur dia, karena betapa beratnya pergumulan yang dihadapi oleh Ayub pada waktu itu, di mana tubuhnya mengalami sakit penyakit, tubuhnya mengalami gatal-gatal, tubuhnya mengalami situasi yang sangat sulit, sehingga dia harus berada di dekat api dan di dekat abu supaya gatal-gatal di dalam tubuhnya itu bisa berkurang. Ketika ada sahabatnya datang untuk menghibur dia, tetapi sahabatnya itu tidak sanggup berbicara, tidak sanggup mengeluarkan kata-kata. Karena apa? Karena betapa susahnya, betapa sulitnya penderitaan Ayub itu, betapa situasi itu sangat mencekam, sehingga temannya itu hanya duduk dan duduk dan duduk dan sungguh-sungguh berusaha menghibur, tetapi sepertinya Ayub tidak bisa terhibur. Saudara, kemudian semua keluhan, semua pembelaan dirinya, semua pernyataan-pernyataannya yang menyatakan bahwa dirinya adalah orang benar, bahwa dirinya adalah orang yang saleh, bahwa dirinya orang yang tidak bersalah, baik kepada Allah, baik kepada pegawainya, baik kepada siapapun, bahkan dikatakan kepada orang yang miskin pun dia selalu mengulurkan tangan, bagi yatim piatu pun dia selalu mengulurkan tangan. Tetapi mengapa penderitaan itu harus aku alami? Itulah keluhan daripada Ayub. Mengapa yang selalu memberi persembahan kepada Allah, mengapa aku sudah begitu bersih kelakuanku, mengapa aku selalu memperhatikan orang-orang susah, mengapa aku mengalami situasi yang tidak ada duanya di muka bumi, tidak ada duanya di hadapan orang-orang, tidak ada duanya yang dialami oleh orang lain? Kenapa? Pertanyaan itu, saudara, sangat-sangat memang menyedihkan, sehingga banyak orang berkata, kutukilah Allah, bukankah dia orang saleh? Dan kadang-kadang pun kita menghadapi situasi itu. Ayub mengalami situasi yang sangat berat. Kalau kita lihat dalam pasal 13, dia berusaha membela perkaranya di hadapan Allah. Artinya, saudara, kalau dia membela perkaranya di hadapan Allah, karena dia dari dalam hatinya sadar sesadarnya bahwa dia tidak bersalah. Bukan hanya di hadapan orang dia tidak bersalah, tetapi memang batinnya, pikirannya tidak ada yang salah di hadapan Allah. Makanya dia berani membela diri, ya, berani, ya. Bahkan dalam pembelaannya, bagaimana dia berkata, sebenarnya apa yang terjadi ini, aku pun tidak tahu. Maka ketika dia berbicara kepada orang-orang yang datang menghibur dia, dia berkata, ngomonganmu itu loh, penghiburanmu itu loh, nasihatmu itu loh, tidak lebih hebat daripada nasihatku. Pengalamanmu itu loh, tidak lebih hebat daripada pengalamanku. Apa yang kamu katakan itu sebenarnya bohong. Kamu berusaha menghibur aku, padahal tidak seperti itu. Saudara, ya, aku tidak ada
tidak ada melakukan kesalahan, tetapi mengapa penderitaan itu harus kualami? Itulah yang disampaikan oleh Ayub. Maka dalam pasal 14 ini dia mengeluh. Dia mulai membayangkan. Dia di dalam sikapnya, dia berkata, ayat 1, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Ya. Itu manusia. Akhirnya sampai kepada tahap dia memahami, memang aku tidak bersalah kepada siapapun, bahkan kepada Allah. Bahkan berdasarkan hukum Taurat, hukum-hukum Allah, aku sudah memberikan korban-korban. Tetapi akhirnya aku menyadari, ternyata manusia itu rapuh. Ternyata manusia itu sangat-sangat rapuh. Saudara tahu rapuh? Apa itu rapuh? Rapuh itu apa? Hah? Apa rapuh? Rapuh itu tidak mempunyai kekuatan. Contoh, kalau bangunan gampang rubuh disebut rapuh. Kerupuk disebut apa? Rapuh. Rapuh itu tidak mempunyai kekuatan. Itulah manusia. Saya dan saudara, kita ini manusia yang rapuh, yang gampang hancur, gampang remuk, gampang mengalami kerusakan. Maka dia berkata, sesungguhnya manusia itu rapuh. Karena itu dia katakan, Tuhan, bagaimana manusia ini? Tuhan, bagaimana? Apakah engkau mau melihat dia? Ayat 6. Kalau manusia itu rapuh, manusia itu tidak punya kekuatan, manusia itu tidak punya kemampuan, apakah engkau mau memandang dia? Jadi apakah engkau memperhatikan dia? Kalau manusia itu rapuh, apakah engkau memperhatikan dia dan menghadapkan wajahmu kepadanya dan mengadili dia? Ayat 3. Masakan engkau yang maha kekal, masakan engkau yang maha kuasa, masakan engkau Allah yang sungguh-sungguh luar biasa mau memperhatikan manusia yang rapuh ini? Masakan engkau yang menciptakan alam semesta, menciptakan segala-galanya, masakan engkau mau memperhatikan manusia yang tidak berdaya ini? Itulah yang disampaikan oleh Ayub. Ya. Karena itu di dalam doanya dia berkata, ya Tuhan, jikalau memang manusia itu rapuh, karena itu hendaklah engkau memberi dia pengharapan. Maka Ayub berkata, ayat 7 dan ayat 8, ayat 9. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tumbuhnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah dijumnya air, dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Artinya begini, sekalipun kita manusia, sekalipun saya manusia yang sangat rapuh, masih ada harapan. Sekalipun aku mengalami penyakit, aku masih ada harapan. Sekalipun aku mengalami keterpurukan, aku masih ada harapan.
berarti ada harapan. Jikalau Engkau Allah yang Maha Kuasa, jikalau Engkau Allah yang Maha Dahsyat, jikalau Engkau Allah yang menciptakannya supaya kami hidup, maka sekalipun aku sebenarnya sudah hancur secara ekonomi, sudah hancur secara keluarga, karena anak-anakku sudah habis, hartaku sudah habis, sekalipun tubuhku sudah penuh dengan penyakit, sekalipun tubuhku penuh dengan gorengan, sekalipun tubuhku penuh dengan bau yang tidak sedap dicium oleh siapapun karena penyakit itu, tetapi dia katakan, bagi Allah yang Maha perhatikan orang-orang yang dikasihinya masih ada harapan. Amin. Bagi kita pun begitu. Seperti pohon, dia mati, dia akan bertunas kembali setelah tiba waktunya. Seperti tunas, dia akan tiba waktunya, dia akan tumbuh kembali. Seperti manusia, dia akan bangkit kembali. Saudara, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, mengasihi Dia, setia kepada Dia. Karena di dalam situasi apapun, jika Allah berkenan, di dalam situasi apapun yang tidak mungkin bagi kita, jikalau Dia berkenan, Dia akan sanggup mengubah, Dia akan sanggup membalikkan keadaan. Karena itu percayalah kepada Dia dan jangan bimbang. Carilah Dia, cari wajah, selagi Dia berkenan ditemui. Ya. Kalau kita lihat sungguh-sungguh ayat 14, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menghanyut. Engkau akan rindu kepada dua tangan-tanganmu. Bagi orang ahli Taurat, bagi orang Farisi, ada kebangkitan, ada hidup kembali. Bagi orang Kristen bagaimana? Bagi orang Kristen bagaimana? Dia mati seperti pohon yang kita baca tadi dalam Ayub pasal 14, seperti biji dalam Yohanes pasal 12 ayat 24. Dia mati, dia hidup kembali. Karena itu kita tidak boleh takut mati. Saya jujur, saya tidak takut mati, tapi saya tidak mau bunuh diri. Begitu mati hari ini, mati 30 tahun yang akan datang, sama. Yang membedakan hanya waktu saja. Pasti saya mati. Apa-apa pasti mati kok? Pas-sama pasti mati kan? Pasti mati. Ada yang katakan dia pasti mati? Coba katakan. Semua kita pasti mati. Yang membedakan hanya waktu siapa duluan. Sebenarnya kita ini masuk dalam antrian. Tunggu dipanggil siapa duluan. Ya. Kalau ada orang bilang aku mau hidup 1000 tahun lagi itu mau kosong, pasti mati. Apakah saya takut mati?
Saya tidak takut mati. Kenapa saya tidak takut mati? Karena saya punya keyakinan yang kokoh bahwa saya sudah dijamin saya memiliki hidup yang kekal. Saya punya keyakinan yang kokoh bahwa hidup ini adalah sementara. Karena itu, hidup yang sementara ini saya harus mengerjakan secara maksimal apa yang Tuhan suruh untuk saya kerjakan. Hidup kalau hanya untuk mencari harta, tidak ada kekekalan. Hidup hanya untuk mencari nama tenar, tidak ada gunanya. Hidup hanya untuk supaya dihormati orang, tidak ada gunanya. Hidup kalau kita bisa menghidupi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, mendidik orang lain, itulah yang terpenting. Tugas utama saya adalah mendidik anak saya. Itu tugas utama. Mendidik mereka untuk mengenal Kristus. Mendidik mereka untuk bisa melayani Kristus. Mendidik mereka supaya punya pondasi hidup. Maka saya ajari mereka dengan segala keteladanan. Itu tugas. Kemudian tugas yang kedua adalah apa? Mengajar orang untuk bisa mengenal Kristus. Apakah orang itu mau diajar? Itu urusan Allah. Tetapi ketika itu diperhadapkan kepada kita, maka kita harus melayani. Maka saudara, kalau saudara datang ke kami, kalau tidak berbenturan waktunya, kami akan selalu melayani siapapun, sekalipun bukan jemaat, apalagi jemaat, kami akan selalu sediakan waktu. Asal jangan berbenturan dengan jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Karena kita juga perlu komitmen setiap ucapan, perkataan, dan janji yang kita ucapkan. Itu. Aku hidup, kata Paulus, untuk apa? Kristus. Mati untuk apa? Saya mau tanya, saudara pernah nggak sudah membayangkan saudara akan mati? Kira-kira pernah nggak membayangkan setelah mati itu gambarannya gimana? Pernah nggak? Nggak pernah? Nggak pernah? Yang muda-muda ini coba belajar membayangkan kira-kira mati itu aku nanti arahnya kemana? Kalau kira-kira masih menakutkan, belajar. Oh, saya harus mencari siapa dan harus bagaimana. Saya tidak takut mati, karena saya punya keyakinan akan Injil itu. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang berdosa. Injil itu adalah kekuatan Allah untuk membawa manusia yang binasa, yang tidak punya pengharapan, yang akan masuk neraka. Kekuatan Allah itu membawa mereka sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena itu, kalau kita mengalami kekurangan, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami hal-hal yang tidak menguntungkan, harus benar-benar menjaga hati, harus benar-benar menjaga diri, supaya kita tidak menyangkal Allah. Amin.
karena kita akan masuk ke dalam semua situasi penderitaan siapapun itu. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak mengalami penderitaan. Saudara, banyak sekali orang sekarang takut mati. Karena di mana-mana berita kematian itu banyak sekali. Tetapi bagi orang Kristen, bagi orang percaya, kematian itu seperti biji yang ditanam di tanah, seperti pohon tanggul yang dipotong, yang membusuk baru muncul terus. Amin. Amin. Ini yang harus kita miliki. Ini yang harus kita pegang. Ini yang harus kita terus-menerus jaga. Saudara, masih adakah harapan? Pada waktu Ayub mengalami dan berdoa bergumul tentang itu, maka kita akan melihat Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat 10. Sudah dapat? Apakah ada yang bisa membaca ayat 10 sampai ayat yang ke-15 sampai 16? Ayub pasal 42 ayat 10 sampai ayat 17 saja. Silakan. Siapa yang bisa membaca? Ayub 42 ayat 10 sampai 17. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Ya. Kalau pertanyaan dia pada pasal 4 masih ada harapan? Ya, ada harapan. Ketika dia sungguh-sungguh datang kepada Allah, dia sungguh-sungguh tiba waktunya, Tuhan memulihkan, bahkan dikatakan melipat gandakan apa yang sebelumnya dia sudah miliki. Saudara, itu yang sering saya katakan, setialah baik di dalam suka maupun di dalam duka. Setia kepada Allah. Kalau engkau mengalami keterpurukan, setialah kepada Allah. Kalau engkau mengalami pergumulan, setialah kepada Allah. Sampai tiba waktunya, Allah akan memulihkan keadaan. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau mau dibentuk oleh Allah? Apakah engkau mau
perbuatan yang besar. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu lihat sendiri gereja kita ini. Bapak Ibu lihat sendiri pelayanan kita. Bapak Ibu lihat sendiri semua yang ada di sini. Itu semua hanya karena doa, hanya karena Tuhan. Bukan karena kita punya relasi, bukan karena kita punya orang-orang kaya, bukan, tetapi semua karena doa. Itu adalah salah satu bukti yang sudah kita lihat secara nyata. Kita tidak usah berbicara jauh orang lain, kita tidak usah berbicara yang muluk-muluk. Dan saya selalu katakan, Tuhan itu masih hidup. Tuhan itu berkuasa. Karena itu datang kepada Dia di dalam kesungguhan hati. Kita semua punya masalah. Kita semua punya pergumulan. Jangan kalian pikir kami tidak punya pergumulan. Kami pun banyak pergumulan. Jangan kalian pikir bahwa semuanya aman-aman. Tidak juga. Kita semua punya pergumulan masing-masing. Tetapi bagaimana pergumulan itu kita sungguh-sungguh diam dan menyerahkannya kepada Allah, dan kita terus mau diperbaiki oleh Allah. Ingat, kalau Allah mau memakai kita, Allah mau memperbaiki kita, itu membutuhkan proses. Apakah kita mau atau tidak? Apakah hati kita mau atau tidak? Apa diri kita mau atau tidak? Itu sangat menentukan. Ketika Allah sudah berbicara, Dia akan membentuk, Dia akan membaiki. Tetapi kalau hatimu tidak mau dibentuk, tidak mau dibedah, tidak bisa. Karena yang paling susah itu adalah pola pikir. Yang paling susah itu adalah pola cara memandang kita. Kadang-kadang berkat Tuhan, mujizat itu sudah di depan mata, tapi kadang-kadang kita tidak mau kalau tidak sesuai dengan kehendak kita. Itulah yang sering terjadi. Kita hanya mau seperti yang kita mau. Kita hanya mau seperti yang kita inginkan. Padahal Tuhan tidak inginkan seperti itu. Ingat, Tuhan mampu melakukan mujizat. Amin. Kalau Tuhan mampu melakukan mujizat kepada orang lain, apakah Dia mampu melakukan mujizat bagimu? Amin. Iya. Kalau orang lain bisa menerima berkat Allah, apakah kau bisa menerima berkat Allah? Tergantung hatimu dan imanmu. Kalau di tempat lain masih bisa ada pergumulan, Tuhan menjawab pergumulan itu. Apakah pergumulanmu juga dijawab oleh Tuhan? Karena itu percayalah dan nantikanlah Dia, maka Dia akan bertindak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat anugerah firman-Mu itu ya dan amin. Jikalau Engkau sudah berfirman, maka itu akan berbuah. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu ya dan amin. Dia seperti pedang bermata dua yang bisa memisahkan tulang dengan sumsum. Firman-Mu itu, biarlah itu berjadi di dalam hidup kami, sehingga kami tiap hari diasah, dibentuk, dan didewasakan oleh Allah. Karena itu tolong jemaat-Mu ini ya Tuhan, karena mereka ini adalah milik kepunyaan-Mu yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Karena itu Engkau berperkara dan menolong. Terpujilah Engkau ya Allah kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.